segala perkara yang bisa mengantarkan pasangan suami istri meraih mawaddah, rahmah dan sakinah, maka semuanya disyariatkan. Semuanya disyariatkan. Ya. Lakukan hal-hal yang romantis, ya, yang di antaranya sebagian dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sudah sering sampaikan masalah ini, bagaimana Nabi sangat romantis kepada istrinya. Saya sebutkan secara cepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin pergi ke masjid, dia cium istrinya. Sebenarnya dalam hadis Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi mencium istrinya baru kemudian Nabi ke masjid. Ya, kita laki-laki paling tidak apakah kita ke masjid cium kening istri kayak apa baru pergi ke masjid sebagai bentuk sayang kita kepada istri kita. Kemudian di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bareng bersama istrinya. Sebagaimana riwayat Aisyah, kuntu aqtasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam min nawin wahidin kilana junubun. Aku dan Nabi mandi bareng-bareng dalam satu bejana, kami sama-sama junub, mandi bareng bersama istri. Ini juga hendaknya kita lakukan. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol bersama istri. Kata Ibnu Abbas, "Bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada." Aku pernah nginap di rumah Maimunah bibiku, yaitu istrinya Nabi. Aku dengar Nabi ngobrol sama istrinya sesaat kemudian tidur. Jadi di antara sunnah adalah ngobrol sama istri sebelum tidur, dapat pahala. Ya, bukan cuma belajar baca buku dapat pahala, ngobrol sama istri juga dapat pahala. Kemudian di antara sunnah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi berkhidmat kepada istrinya. Terkadang Nabi ikut membantu kegiatan fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW terkadang membantu kegiatan istrinya di rumah. Di antaranya lembut kepada istri. Makanya Nabi SAW kalau manggil Aisyah dengan nama yang terindah. Kata Nabi SAW, "Ya Humaira, wahai sang wanita yang sangat putih pipinya sampai nampak rona-rona merahnya." Nabi tidak asal panggil. Nabi panggil dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayangnya kepada istrinya. Dia mengatakan, "Ya Humaira, wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di pipinya." Sementara sebagian kita, Umi, Mbok, ini Ndut, apa macam panggil nama asal manggil. Enggak. Nabi SAW manggil dengan panggilan yang indah yang menyenangkan hati istrinya. Kemudian Nabi SAW bersabar dengan istrinya. Dalam banyak hadis disebutkan bagaimana istri Nabi terkadang angkat suaranya, tapi Nabi bersabar. Nabi tidak bilang, diam, saya Nabi, kamu jangan macam-macam. Enggak, Nabi bersikap dia sebagai suami. Istrinya biasalah perempuan, terkadang angkat suara. Tapi Nabi tegur setelah itu, Nabi arahkan. Tapi bukan sedikit-sedikit kita arogan, kemudian saya mentang-mentang saya direktur, mentang-mentang saya ustaz, mentang-mentang saya ini, semua orang hormat saya, kamu tidak hormat sama saya, kemudian kita kasari sama istri kita, enggak boleh. Makanya Nabi ingatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira." Nabi mengatakan, wahai para suami, hendaknya kalian saling mewasiatkan untuk berbuat baik kepada istri. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dhila. Para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'in fi dhil a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atasnya, yaitu kata sebagian ulama maksudnya mulutnya. Padahal lisannya itu sulit untuk dijaga. Kadang mencela suami, kadang tidak menghargai suami. Maka kata Nabi, ingat mereka itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, maka beri mereka uzur. Wastausu bin nisa'i khaira, maka berbuat baiklah kepada istri. Ketika Nabi menceritakan wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, bukan dalam rangka Nabi menghina para wanita, tidak, tapi Nabi mewasiatkan kepada para suami untuk memberi uzur kepada istri, ya, karena mereka seperti itu, namanya wanita tercipta dari tulang bengkok, maka pasti ada kekurangan, tidak akan sempurna. Nabi mengatakan, lan tastaqimu laka 'ala tariqah, mereka tidak akan istiqamah dalam melayani kalian, pasti ada kesalahan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada istri-istrinya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian di antara banyak ya kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi SAW tawadhu sampai ketika Sofia ingin naik di atas onta, maka Nabi meninggikan lututnya, menegakkan lututnya agar diinjak oleh Sofia untuk naik ke atas onta. Kita laki-laki paling tidak, istri kita mau naik mobil, kita bukain pintu, dia merasa, apalagi depan teman-temannya, Masya Allah suaminya bukain pintu, kemudian istrinya masuk, permaisurinya masuk, ini ditutup, ya Masya Allah itu bagus ya. Bukan istri yang bukan pintu suaminya, enggak ya. Lihat bagaimana Nabi SAW seperti itu sama istrinya. Demikian juga Nabi SAW pernah manggil Aisyah, mungkin nonton enggak di Masjid Nabawi ada orang-orang Habasyi lagi main perang-perangan. Maka Aisyah pun nonton di jendela, kemudian meletakkan dagunya di pundak Nabi, menempelkan pipinya pipi Nabi. Nabi mengatakan, "Sudah belum?" Setelah lama kata Aisyah, "Belum." Nabi biarin. Setelah lama Nabi bilang, "Sudah belum?" Kata Aisyah, "Belum." Sampai 3 kali. "Sudah belum?" Kata Aisyah, "Sudah." Kata Aisyah, "Saya bukan pengen nonton mereka, tapi agar orang-orang lihat bagaimana kedudukanku di sisi Nabi." Mumpung Aisyah lagi pengen pamer Nabi sayang sama dia, buktinya pipinya nempel di Nabi, kemudian dagunya di pundak Nabi, dan Nabi itu di hadapan banyak para
sahabat. Karena istri kita terkadang bangga kalau orang lihat kita sayang sama dia, ya. Dan banyak hal lah, ya. Intinya ada hal-hal yang tidak perlu dalil lah. Maksudnya antum orang ITB tentu lebih canggih dalam masalah romantis, ya. Misalnya istri kita bangun tidur, ya kita pijit-pijit sebentar lah. Atau dia kedinginan, kita ambil selimut tutup lah. Bangun subuh kita cium keningnya lah. Itu perkara yang mudah lah, nggak usah saya omongin, antum lebih ahli dalam masalah ini, ya. Taib. Jadi segala hal yang bisa menumbuhkan cinta kasih terhadap suami istri, ya saling maafkanlah, saling menghormatilah, bicara mikir-mikir, jangan sampai menyakiti hati pasangan. Ini orang ibunya anak-anak, paling tidak jangan kita rendahkan. Ini suami bapaknya anak-anak, jangan saya rendahkan. Dan seterusnya, kita ingat kebaikan-kebaikan pasangan kita, insya Allah menumbuhkan cinta kasih di antara kita. Namanya cekcok pasti ada, tapi harus kita bisa hadapi dengan baik.